itu kalau kita lihat dok, gejalanya itu seperti apa ya dok? Atau ciri-cirinya seperti apa gitu dok selain tensi? Baik. Jadi ini sayangnya kalau kita bicara dalam tanda kutip parahnya itu mungkin dada saya nggak enak dok. Itu udah mulai ada udah mulai ada gejala itu ke arah jantung. Saya sesak nafas, saya nyeri dada, kok berdebar-debar ya dok ya, nggak enak segala macam. Makin kesini, makin akhir-akhir ini, makin banyak tuh di orang muda yang terdiagnosis akhirnya hipertensi. Selamat datang di podcast RSM-nya. Kami siap memberikan informasi edukasi kesehatan dengan cepat, ramah dan melayani. Kami berkomitmen untuk memberikan informasi pelayanan kesehatan yang terbaik. Sehat dan berkualitas, itu yang kami tawarkan. Dengan pelayanan yang cepat, ramah dan melayani, kami siap membantu Anda mencapai hidup yang sehat dan berkualitas. IRS juga Prof. Haji Muhammad Yamin SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSMY, berjumpa lagi bersama kami dalam podcast RSMY, cepat, ramah, dan melayani. Untuk tetap selalu mendukung podcast RSMY dalam memberikan info seputar kesehatan, jangan lupa untuk like, follow, dan subscribe akun YouTube kita di RSMY Official, dan follow juga akun media sosial kita lainnya di Instagram, Facebook, TikTok, dan lainnya. Nah, untuk pagi ini berjumpa lagi bersama saya Dr. Novi Rista Ananda yang akan memberikan info seputar kesehatan bersama salah satu narasumber kita yang sangat ahli di bidangnya. Itu sudah ada Dr. Muhammad Haris Gailani, spesialis jantung dan pembuluh darah. Selamat siang Dr. Haris. Selamat siang Dr. Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dok pagi ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Nah, kita untuk siang ini akan membahas seputar hipertensi ya dok, yang biasanya dikenal dengan darah tinggi atau tensi tinggi ya dok ya. Mungkin langsung kita hari ini akan sharing seputar hipertensi. Nah, sebetulnya gimana ya dok Haris ya? Kita kan kenalnya hipertensi itu seperti darah tinggi atau tensi tinggi. Nah, hipertensi ini sebetulnya seperti apa gitu dok? Baik, jadi kalau misalnya Dr. Novi menggunakan istilah darah tinggi, ya sebenarnya sih mungkin secara bahasa sih tidak ada yang salah sebenarnya di situ, karena itu yang memang sudah beredar dari dulu kepada masyarakat. Jadi yang paling penting itu adalah darah tinggi itu apa sih gitu. Kalau menurut saya sih itu. Kalau untuk bahasa mungkin kita udah kenal sehari-hari, tapi apa sih sebenarnya darah tinggi itu? Jadi kalau darah tinggi itu, atau kalau misalnya di bidang kita ya sebagai medis ya, itu kan kita kenal sebagai hipertensi. Jadi itu adalah tekanan darah yang kalau sekarang ini kita patokannya itu di mana tekanan darah itu di atas 140/90. Itu patokan untuk Pengukurannya. Iya, yang dikatakan hipertensi atau yang selama ini mungkin lebih dikenal di masyarakat sebagai darah tinggi gitu. Mungkin banyak juga ya dok ya orang-orang Sumatera Barat, orang Pariaman terutama yang menderita darah tinggi. Nah, itu kalau kita lihat dok, gejalanya itu seperti apa ya dok? Atau ciri-cirinya seperti apa gitu dok selain tensi? Baik. Jadi ini sayangnya kalau kita bicara hipertensi atau darah tinggi, kalau saya malah lebih cenderung menggunakan kata seringnya, itu justru tidak ada gejala yang benar-benar khas yang muncul pada satu pasien itu. Jadi kadang pasien sama sekali tidak bergejala, merasa seperti biasa saja. Ketahuannya nanti mungkin waktu ada pemeriksaan kesehatan di puskesmas atau di klinik, mungkin pasien ada pemeriksaan kesehatan rutin di tempat kerjanya misalnya seperti itu. Itu yang paling sering. Jadi nanti tiba-tiba tensi saya tinggi, tensi saya 150, 160 misalnya per 100 atau per 95. Baru di situ ketahuannya. Jadi
mungkin gejala bisa saja muncul kalau mungkin tekanan darahnya sudah terlalu ekstrim. Misalnya waktu datang itu mungkin 180 ke atas atau bahkan mungkin lebih dari 200, bisa saja kan sering tuh pasien ngerasa sakit kepala, pandangan saya kabur gitu, badan saya kok gemetaran ya. Atau malah kalau yang bikin dalam tanda kutip parahnya itu mungkin dada saya nggak enak dok, itu udah mulai ada udah mulai ada gejala itu ke arah jantung. Saya sesak nafas, saya nyeri dada, kok berdebar-debar ya dok ya, nggak enak segala macam. Nah itu mungkin, tapi itu biasanya kalau misalnya sudah ekstrim. Bahkan kadang pun yang banyak terjadi adalah kadang udah 200 pun pasien juga nggak ada gejala gitu. Makanya ada istilahnya kalau untuk hipertensi ini silent killer. Oh, silent killer. Berarti diam-diam ada tapi kita nggak tahu ya dok? Kita nggak tahu. Nah, apakah memang biasanya kan kita tahu hipertensi ini untuk orang tua ya dok ya? Apakah kita yang masih muda juga bisa terkena gitu dok hipertensi? Bisa, sayangnya bisa. Dan malah memang makin kesini, makin akhir-akhir ini makin banyak tuh di orang muda yang terdiagnosis akhirnya hipertensi. Dulu mungkin orang tua kita pemeriksaan kesehatan baru tahu, tensi bapak ibu tinggi, atau malah sudah sakit dibawa ke dokter diperiksa baru ketahuan tensinya tinggi. Sekarang itu trennya malah orang-orang muda usia-usia baru mulai produktif sudah terdiagnosis dengan hipertensi. Itu banyak sekali yang kita temukan di praktek sehari-hari. Nah mungkin menyambung ya dok ya, itu hipertensi itu penyebabnya apa dok? Oke. Secara garis besar sih mungkin kita bisa membagi penyebab hipertensi itu jadi dua macam. Ada yang kita namakan non-modifiable atau faktor risiko yang tidak bisa kita ubah. Satu lagi adalah faktor risiko yang bisa kita ubah. Yang tidak bisa kita ubah apa? Genetik. Orang tua kita, keluarga kita, mungkin kakek, nenek, paman, orang tua yang mungkin lebih ini ya, yang lebih dekat mungkin hubungannya mungkin hipertensi juga ternyata di rumah. Nah, itu bisa ke anak-anaknya, ke cucu-cucunya, itu bisa menurunkan hipertensi tersebut. Itu satu, dan itu tidak bisa kita apa-apakan. Ya, itu makanya itu kita itu non modifiable, artinya tidak bisa kita rubah usia, karena memang biasanya kecenderungannya makin lama usia tensi akan makin tinggi dibandingkan mungkin waktu usia kita lebih muda. Jenis kelamin juga, laki-laki itu lebih beresiko terkena hipertensi dibandingkan dengan perempuan. Yang paling penting itu sebenarnya karena yang tadi itu kita udah nggak bisa ubah, itu memang udah bawaan kita dari lahir. Yang paling penting itu justru adalah faktor risiko yang bisa kita rubah. Dan faktor risiko yang bisa kita ubah ini tidak jauh-jauh dari gaya hidup. Itu yang paling penting, gaya hidup ini. Masalahnya gaya hidup kadang keseringan itu tidak sehat. Iya, dok. Yang paling sering itu adalah makanan. Ya, tinggi garam. Kemudian tinggi garam itu ya fast food, ya, goreng-gorengan apa segala macam itu udah pasti tinggi garam. Kemudian juga kurangnya sayur dan buah. Ini dari sisi makanan aja. Belum lagi kebiasaan kurang olahraga, kurang bergerak, mungkin kerjanya sering duduk, banyak duduk, jadi kurang aktivitas, tidur kurang mungkin karena beban kerja atau mungkin ada masalah lain, stres yang tidak dikontrol. Jadi itu sebenarnya kuncinya adalah gaya hidup. Yang bisa diubah ini sebetulnya. Yang bisa diubah ini, merokok, pasien-pasien dengan yang sering konsumsi alkohol itu juga bisa. Begitu. Nah berarti sebaiknya dok kalau kita udah tahu nih kalau kita ada keturunan hipertensi ya yang bisa diubah di bagian gaya hidup tadi. Benar. Ya dok. Karena memang tidak selalu orang tua, misalnya nih kita anggap orang tua seseorang itu hipertensi, dua-duanya malah misalnya belum tentu anaknya hipertensi juga, selama mungkin dia bisa mengontrol gaya hidupnya. Gitu, dia bisa mengontrol makannya,
olahraganya teratur, tidurnya cukup, tidak merokok, tidak konsumsi alkohol gitu, sehat gitu, itu biasanya akan Aman sehat ya, juga, Dok, ya. tensinya aman gitu. Nah dok, kalau kita udah tahu nih kita punya kecenderungan untuk hipertensi, cara kita untuk mengetahui dan atau mendiagnosis mungkin ya dok hipertensi ini selain dari tensi tadi ada nggak dok yang khusus gitu dok? Untuk yang khusus tidak, karena kalau hipertensi seperti tadi yang saya bilang itu kan kita bicara angka ya, ada patokannya itu memang dari angka. Otomatis kalau kita mau mendiagnosis ini seseorang apakah menderita hipertensi atau tidak, itu memang harus dengan pemeriksaan tensi tekanan darah gitu. Cuma memang yang perlu ditekankan adalah biasanya kita sebagai tenaga medis ya tidak bisa langsung mendiagnosis pasien itu hipertensi pada saat sekali datang. Kecuali kalau memang kita bicara udah ekstrim, mungkin itu ceritanya lain ya. Waktu pertama kali datang misalnya udah langsung 200, 180 ke atas gitu, mungkin itu udah bisa kita anggap oh ini hipertensi. Tapi kadang-kadang yang batas-batas 140, 150 pertama kali datang di rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang lain, itu juga tidak bisa kita langsung otomatis bilang ini hipertensi ya, gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu di rumah gitu kan, jangan juga menjadikan ini suatu pikiran juga, karena kalau sudah sampai di rumah sakit, kadang banyak faktor-faktor yang bikin Kepikiran, stres iya ya, Dok, ya. tensi ini naik. Misalnya ya udah cemas sendiri, udah takut sendiri ketemu dokter, itu bisa meningkatkan Tensi ya, tensi Dok, ya. gitu. Jadi biasanya pengukurannya itu akan kita lakukan di beberapa kali. Kalau memang sudah itu memang rata-ratanya tinggi, baru kita bisa bilang kalau pasien ini punya hipertensi begitu atau darah tinggi. Berarti relatif ya dok, kadang-kadang tensi bisa tinggi, bisa rendah gitu ya dok ya, tergantung beberapa faktor tadi, Ya, makanya harus benar. diperiksa berkali-kali gitu ya Ya. dok ya. Nah misalnya dok, kan ada nih beberapa orang yang bilang marah-marah itu bisa bikin hipertensi, nah itu tuh benar nggak sih dok gitu? Emosi ya sebenarnya emosi. ya, kalau emosi. Jadi kita pun ya itu benar. Bahkan kita pun yang mungkin tidak punya hipertensi, kalau marah-marah ya bisa saja tekanan darah kita naik. Cuma ya seperti tadi, kita tidak bisa langsung menjudge pasien ini, langsung mengatakan mendiagnosis pasien ini, oh ini bapak hipertensi, ibu hipertensi gitu. Enggak, bisa saja mungkin lagi marah-marah dulu sebelumnya atau apa gitu kan. Jadi memang harus ada beberapa pengukuran seperti itu. Baik dok. Nah yang kita takutkan, karena kan hipertensi ini kan tidak ada gejala ya dok ya, tapi ada ya dok ya, misalnya kayak komplikasi atau penyakit-penyakit lain nih yang bisa dicetuskan oleh hipertensi gitu dok, yang harus kita waspadai gitu dok. Banyak ya sebenarnya. Makanya istilah dari hipertensi ini kan silent killer. Emphasisnya itu garis bawahnya itu di killernya itu, karena dia bisa berakibat fatal untuk seseorang gitu, karena dia itu killer, pembunuh yang senyap, diam-diam aja. Karena tidak ini, karena hampir semua organ itu bisa terkena masalah gara-gara hipertensi yang tidak terkontrol ini. Mulai dari otak, bisa jadi yang paling sering kita dengar kan kalau misalnya ketemu pasien di IGD kan tiba-tiba penurunan kesadaran, pingsan, stroke seperti itu gara-gara tekanan darahnya tinggi, pecah pembuluh darah otak, itu dari situ. Mata pun juga bisa ada gambaran kabur, mungkin gara-gara tensinya tinggi, ada masalah di saraf mata ataupun di organ mata di jaringan mata yang lain juga bisa. Jantung, serangan jantung, gagal jantung, itu juga bisa akibat dari hipertensi. Ginjal juga bisa, gagal ginjal, baik yang yang udah lama maupun yang baru, itu juga bisa disebabkan oleh hipertensi. Belum lagi ke pembuluh-pembuluh darah di ujung-ujung organ-organ kita, itu juga bisa. Makanya banyak, dan itu makanya namanya silent killer, karena akibatnya itu bisa fatal kalau untuk hipertensi jika tidak ditangani dengan baik. Berarti harus hati-hati juga ya dok. Sangat hati-hati. Hipertensi nggak bisa dianggap remeh karena efeknya banyak ya dok ya ke organ-organ yang lain. Nah cara kita nih dok untuk mencegah supaya tidak terjadi hipertensi itu gimana kira-kira dok? Baik.
balik lagi ke Yang bisa diubah. yang bisa diubah itu gaya hidup. Gaya hidup. Itu ya. yang paling penting. Bahkan sampai sekarang pun guidelines terbaru, kalau saya nggak salah ya, penanganan hipertensi itu tidak bisa lepas dari yang namanya gaya hidup. Dimanapun guidelines-nya, ada yang dari itu perkumpulan dokter jantung Eropa, di Amerika, di mana-mana itu. Jadi gaya hidup, memodifikasi gaya hidup supaya jadi lebih sehat itu punya tempat tersendiri di tata laksana hipertensi. Bahkan itu jadi lini pertama sebenarnya. Sebelum minum obat. Sebelum ya, minum obat bahkan. Gitu, kadang itu jadi lini pertama. Jadi makanya seperti itu. Kenali apa sih yang menyebabkan, apa kekurangan kita nih yang kira-kira bisa menyebabkan hipertensi. Oh, makan saya nih kurang buah, kurang sayur, garamnya banyak misalnya. Suka makan goreng-gorengan, fast food segala macam. Oh, saya ini perokok misalnya. Saya sering minum alkohol. Waduh, saya nggak pernah olahraga. Kerjaan saya di laptop aja nih misalnya gitu, ngetik-ngetik aja, kurang gerak dalam sehari itu harusnya kita udah bisa bikin assessment untuk diri sendiri. Oh, ini kira-kira ini, dan itu yang harus kita perbaiki. Mulai olahraga, tidur cukup, istirahat cukup, makan mungkin mulai dijaga, mudah makan pola sehat segala macam, kurangi asupan garam, perbanyak sayur, buah, kacang-kacangan, seperti itu yang sehat. Nah, itu yang harus, itu pencegahannya sebenarnya. Ya, kalau misalnya, apalagi kalau misalnya kita udah tahu nih, oh, orang tua saya hipertensi nih, kakek nenek saya hipertensi, om bibi saya hipertensi, itu kan artinya kita udah mulai, waduh, jangan-jangan bisa turun ke saya nih ininya. Jadi harusnya sih bisa lebih aware kita untuk seperti ini. Cuma kalau memang sudah ada penyakit seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, yang ini ya, amit-amit deh, ternyata baru ketahuan setelah kita mulai ada gejala. Seperti mungkin udah mulai ada masalah jantung, udah ada masalah saraf, udah ada mulai masalah ginjal, itu memang kita harus bantu dengan obat-obatan. Nah, tapi yang seperti tadi, untuk yang skenario pertama tadi, kita akan mulai pengobatan memang ketika kita sudah mulai mengevaluasi setelah berapa lama pasien ini memang mencoba merubah gaya hidupnya jadi lebih sehat, dan ternyata mungkin tekanan darahnya masih tinggi, belum mencapai target. Mungkin di situ kita perlu untuk memberikan pengobatan. Kita tambahkan terapi obat-obatan. Berarti untuk awal masih bisa diperbaiki dengan pola hidup mungkin ya, Dok? Banyak kejadian seperti itu. Apalagi mungkin usia muda yang memang masalahnya itu adalah gara-gara gaya hidup. Kadang dengan perubahan gaya hidup saja tekanan darahnya jadi normal. Jadi bagus. Iya, kecuali kalau mungkin memang masalahnya karena pada beberapa kasus orang muda kan juga ternyata ada masalah organ lain yang bikin tensinya tinggi. Misalnya ternyata ada masalah ginjal, ada masalah hormon atau yang lainnya. Tapi itu kan mungkin kasus yang lain ya. Tapi biasanya rata-rata kalau yang bisa kita modifikasi sih gaya hidup itu udah kadang cukup dengan gaya hidup. Tidak harus sampai ke pengobatan. Oke, Dok. Nah, ini, Dok, salah satu yang menarik juga, Dok, ada juga beberapa mitos mungkin ya, Dok, ya, yang menyebutkan kalau banyak pikiran juga menyebabkan tensi tinggi ya, Dok, selain emosi ya, Dok. Iya, benar. Stres ya, ya, Dok. jadi kalau kita stres itu ya teknisnya ya pokoknya banyak deh, nanti kita berhubungan dengan hormon kita apa segala macam. Itu memang bikin itu tensi itu naik begitu. Memang sih karena stres, karena kadang-kadang ikutan stresnya itu juga nggak bagus gitu. Stres jadi susah jadi istirahat, sering makan. Ada ya, beberapa orang kan yang stresnya malah jadi stress eating gitu. Banyak makan untuk melepaskan stres itu jadi makannya jadi sembarangan. Ada yang stresnya jadi nggak bisa tidur, jadi kurang tidur apa segala macamnya. Kadang ikutannya itu, cuma memang stres salah satu penyebab juga, yang bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Nah, untuk kita mencegahnya nih, Dok, kan salah satunya itu dengan memperbaiki pola hidup. Perlu nggak, Dok, setelah kita rasanya udah mulai bagus nih pola hidupnya, kita sering-sering cek tensi atau tekanan darah itu, apakah perlu atau ya udah nanti pada saat tes kesehatan saja kita cek ulangnya gitu, gimana, Dok? Harus sih ya, harus. Sebenarnya sih ada beberapa mungkin kalau memang sudah
terdiagnosis hipertensi, kalau saya sih anjurannya kalau bisa konsultasi deh ke dokter. Ke dokter Haris ya salah satunya boleh. Dok, ya. Kalau misalnya mau ke saya boleh gitu. Karena nanti kita punya target. Kita punya target. Bapak ini ibu gini ya. Targetnya minum obat seperti ini ya, olahraga apa segala macam, itu ada target yang terukur. Nah, jadi itulah yang harus kita evaluasi berkala. Karena takutnya nanti kadang kalau kita tidak tidak evaluasi kontrol, kita jadi nggak tahu nih seperti apa. Karena kalau tidak diukur ya kita kan tidak tahu. Iya Dok ya. Nah, kalau tensi kan sebalik lagi, karena tensi ini kan kita bicara angka. Angkanya ada objektif yang terukur, objektivitas yang terukur. Nah, makanya perlu evaluasi dengan didampingi oleh dokter misalnya gitu. Karena kita punya target-targetnya. Jadi di situ nanti bisa, ini Bapak untuk awal ini mungkin ya perlu nanti cek darahnya sekali sehari dulu ya Pak ya. Misalnya seperti itu. Ada tuh nanti biasanya dokter akan memberikan ininya tergantung dari kondisi pasien tersebut. Oke. Tapi untuk dicek tetap perlu. Itu yang harus Iya, Dok, ya. harus, karena apalagi kalau kita udah mulai pengobatan itu harus gitu. Jangan mikirnya saya kan udah berobat, saya kan nggak ada gejala, terus nggak mau cek tensi, itu Nah, jangan ya itu. Dok ya. Nah, karena jadi ada satu anekdot mungkin ya yang berlaku di kita ya, sebagai tenaga medis itu mungkin yang perlu Bapak Ibu yang perlu tahu ya. Jadi anekdotnya itu bilang gini, dari semua pasien hipertensi yang ada di dunia ini, itu sayangnya cuma setengahnya yang tahu kalau dia itu hipertensi. Cuma setengahnya. Dari setengah populasi pasien hipertensi yang tahu kalau dirinya itu ada hipertensi, cuma setengahnya lagi yang akhirnya minum obat atau Rutin melakukan berobat, pengobatan untuk hipertensinya itu. Dari setengahnya yang minum obat itu, cuma setengahnya lagi yang akhirnya tensinya itu terkontrol mencapai target. Oh. Dan itu di praktek sehari-hari sering kita ketemu, temui. ya, Dok, ya. Saya minum obat Dok, obatnya ini. Tapi kita cek, oh iya tensinya masih 150, masih 160-an. Dan itu tidak sedikit kita temui di praktek sehari-hari gitu. Berarti ada cocok nggak cocoknya obatnya ya Dok, yang harus kita pantau gitu ya Dok ya. Iya, kadang kita mainnya sih dosis. Terus juga memang ada beberapa mungkin pasien ini memiliki penyakit-penyakit penyerta lain yang harus kita sebagai dokter juga harus masuk pertimbangan kita untuk tata laksana. Cuma kalau itu sih itu udah teknis ya. Iya, kalau saya sih itu biarkan aja dokter yang memikirkan. Tugas Bapak Ibu adalah kontrol teratur dan patuh minum obat. Kalau memang sudah perlu untuk perlu untuk minum obat. Oke, Dok. Gitu. Karena pitfallnya itu terlalu banyak gitu. Kalau misalnya kita tidak minum obat ataupun tidak kontrol teratur gitu. Nah, itu dia Sobat RSMY, jika memang kita memiliki kecenderungan untuk hipertensi, jangan lupa perhatikan pola hidup tadi ya Dok ya. Terus itu juga nomor 1. kontrol, kalau disarankan untuk minum obat ya minum obat gitu ya Dok. Nah, mungkin dari Dokter Haris untuk kita nih Sobat RSMY ada closing statement gitu nggak Dok, kayak supaya kita tahu nih aware dengan hipertensi gitu Dok. Baik. Jadi ini sebenarnya saya berterima kasih sekali ya udah diundang, difasilitasi di acara podcast ini, karena sebenarnya tanggal 17 Mei kemarin kita merayakan hari hipertensi sedunia. Oh, 17 Mei ya, 17 Dok, Mei. ya. Udah agak lewat ya. Tapi semangatnya masih terasa lah. Jadi saya senang karena kita bisa sharing sedikit, diskusi mungkin saya dengan Dr. Novi ya, yang mungkin saya harap ini bisa membantu ibu-ibu, bapak-bapak di luaran untuk lebih aware tentang hipertensi ini. Jangan sekali-sekali meremehkan hipertensi, karena seperti tadi
Hipertensi ini istilahnya adalah silent killer. Dia adalah penyakit pembunuh yang senyap. Kadang kita tidak tahu, tiba-tiba sudah boom. Seperti kita bermain dengan bom waktu yang kita tidak tahu ini kapan meledaknya. Itu yang hipertensi itu. Nah, apalagi bagi bapak atau ibu-ibu yang memang sudah terdiagnosis hipertensi, saya harap mungkin juga sedikit lebih aware lagi untuk lebih rajin lagi kontrol. Karena seperti yang saya bilang tadi, bapak ibu itu ada targetnya. Targetnya itu bisa tercapai kalau satu, bapak ibu memang rutin minum obat. Kemudian yang kedua adalah kontrolnya teratur. Jadi kami sebagai dokter misalnya itu kita juga bisa melihat bagaimana kondisi ibu kita bandingkan dari waktu ke waktu, bapak ibu gitu. Nah, dan saya juga berharap kalau ini adalah sebagai pengingat kita juga nih, sebagai tenaga kesehatan ya, pengingat kita terutama buat saya sendiri bahwa pasien-pasien juga itu tidak bisa kita dalam tanda kutip kita lepas begitu saja. Kita pun juga ada kewajiban kita di situ supaya mengingatkan pasien agar lebih disiplin lagi kalau misalnya pasiennya belum terlalu disiplin gitu. Ya, untuk ini juga kita juga lebih terutama saya ya balik lagi lebih lihat lagi nih kondisinya. Oh, misalnya nih pasien udah kita kasih obat dosisnya segini kok masih belum turun ya. Jadi supaya pengingat lagi bagi kita semua, bagi saya sendiri terutama untuk lebih kalau memang seperti itu mungkin kita bisa naikkan dosis gitu, seperti itu. Mungkin itu aja sih. Semoga membantu. Baik, terima kasih banyak kepada Dr. Haris atas sharing-sharingnya di siang hari ini. Dan untuk Sobat RSMY, jika masih ada pertanyaan ataupun saran untuk pembahasan kedepannya, silahkan bisa di komen di kolom komentar. Dan insya Allah akan kita bawakan di podcast selanjutnya. Nah, terima kasih sekali lagi kepada Dr. Haris. Kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan akhir kata kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Pelayanan yang cepat, ramah dan melayani.